Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-110. Namun sebelumnya terima kasih banyak teman-teman untuk subscribe-nya. Kita telah sampai 5.000 subscribe. Semoga channel ini dapat terus bermanfaat buat teman-teman dalam trading di esok harinya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah nonton tapi belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, kita mulai saja. Saham pertama yang akan kita review adalah saham TINS. Saham TINS hari ini ditutup naik 860, naik 3,61%, dan di mana dia masih tertahan di support white line dan support gold line di 820 sampai 830. Namun dia belum berhasil menembus middle trend line di 875. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham TINS, boleh antri beli di 820 sampai dengan 830 dan batasi stop loss di 800 dengan target kenaikan terdekat yaitu menguji 875 dan target jauhnya menuju ke 940. Tetapi misalkan besok open dan tidak menyentuh 820 sampai 830, teman-teman punya opsi buy on breakout di 875. Ketika berhasil menembus middle trend line-nya, maka teman-teman boleh beli, tapi teman-teman ingat titik 2 ini sebagai batasan untuk stop loss dengan target kenaikan yaitu ke 940. Jadi ada dua opsional, teman-teman bisa pertimbangkan sesuai dengan kondisi besok saham TINS ini bergerak. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham WG. Saham WG ditutup di harga 172 minus 3,92%, di mana saham WG ini berada di dekat support kuatnya di 169, sehingga bagi teman-teman ingin membeli saham WG boleh beli dengan range buy 169 sampai dengan 171 dengan target kenaikan terdekat menuju 180 dan target jauhnya menuju ke 196. Teman-teman ingat batasi stop loss 2 tick di bawah support kuatnya yaitu di 167 jika memang dia gagal bertahan di supportnya. Kalau tidak, maka dia berpeluang untuk turun ke 154, sehingga teman-teman harus batasi stop loss agar kerugiannya tidak lebih besar. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Pura. Saham Pura ditutup stagnan di harga 128 dan beberapa hari ini dia bergerak sideways setelah dia mengalami penurunan yang cukup panjang, di mana dia punya support di 116 dan dia punya resisten di 138. Artinya Pura masih berada di tengah-tengah dari support dan resistance. Teman-teman yang ingin membeli saham Pura, saya rekomendasikan boleh beli, ada dua opsional. Pertama, kalau dia break lebih dari sama dengan 129, kemudian atau dia mendekati 123. Jadi kalau 123 sampai 124 ini teman-teman boleh masuk, langsung cut loss di 120. Atau misalkan kalau dia tidak turun di bawah 12324, maka teman-teman boleh beli di 129, 130 dan batasi stop loss di 127 dengan target kenaikan semuanya yaitu ke 138, yang mana itu adalah PBH atau resistance paling kuatnya. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham KBAG. Nah, ini saham yang memang banyak sekali yang request, namun memang ini saham yang punya volatilitas tinggi, di mana hari ini dia ditutup minus 1,73%. Kalau tidak salah tadi dia sempat
turun mendekati PBL di 52-53 dan kemudian dia kuat naik kembali, sekarang closing di 57. Jadi kesimpulannya bagi teman-teman yang ingin membeli saham KBAG memang rawan sekali karena mendekati 50, maka boleh beli di 53 sampai 54, teman-teman antri di situ. Stop loss di 51. Target kenaikan terdekat yaitu ke 65 dan target jauhnya menuju ke 73, yang mana itu adalah PBH-nya. Sekali lagi ini saham yang punya risiko cukup besar, yaitu risikonya adalah sahamnya tidur dan teman-teman tidak bisa melakukan penjualan karena tidak ada yang beli lagi, sehingga langsung batasi stop loss di 51 atau kalau mau lebih jauh sedikit di 50. Tapi teman-teman harus hitung juga risk and reward-nya. Tapi kalau teman-teman mau beli namun tidak pasang SL, ini cukup rawan ya. Jadi untuk KBAG ini peta yang saya bisa berikan. Tetapi kalau untuk rekomendasi, jujur saya tidak merekomendasikan saham-saham yang punya volatilitas yang tinggi walaupun laporan keuangannya kemarin bagus. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Adaro. Saham Adaro ditutup naik tipis 0,44% di harga 1130, di mana saham Adaro ini masih berusaha bertahan di atas support paling kuatnya di 1090. Ini jaraknya tidak terlalu jauh, dan kalau teman-teman pengen beli saham Adaro, saya lebih rekomendasi beli di sekitaran area 1090 sampai dengan 1100 dengan target kenaikan terdekat ke 1150 dan target jauhnya ke 1240. Waspada jika saham Adaro turun di bawah 1090, sehingga teman-teman boleh cut loss di 1080. Di situ adalah 40 hari harga terendahnya. Jadi teman-teman boleh pasang stop loss di situ. Tapi saya lebih sarankan teman-teman mending antri saja di 1090 sampai dengan 1100. Dan saham terakhir yang akan kita review adalah saham DKFT. Nah, ini saham yang hari ini naiknya sangat tinggi, yaitu sampai auto reject atas, di mana banyak mungkin yang berspekulasi ketika laba Inco naik drastis karena terkerek harga nikel dunia. Mungkin DKFT punya laba lebih bagus lagi atau kenaikannya sangat tinggi persentasenya, sehingga banyak orang mungkin berspekulasi untuk membeli saham DKFT. Itu menurut pandangan saya. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, DKFT telah melewati PBH di 123, di mana dia juga belum sempat menembus support kuatnya di 107. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin ambil di sekitaran area support kuat di 107-108, maka hari ini bisa mendapat profit yang cukup besar. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang tidak sempat beli tadi saat request chart, kalau teman-teman beli buy on breakout di PBH 123, itu pun masih menghasilkan profit yang cukup baik. Namun bagi teman-teman yang mungkin belum sempat punya saham ini, saya tidak rekomendasi walaupun besok masih naik karena memang sangat berisiko. Tapi kalau teman-teman yang punya sahamnya, kita coba lihat menggunakan weekly pergerakan dari saham DKFT, dia mau menuju ke harga berapa lagi. Nah, kalau kita lihat secara weekly, teman-teman bisa perhatikan di sini dia punya PBH di 143 kalau secara weekly, dan artinya bahwa dia baru menembus kurang lebih 5 poin. Dan dia masih punya potensi untuk terus melanjutkan kenaikan. Nah, teman-teman perhatikan kurang lebih di sini itu sekitar 200. Kemungkinan besar dia akan menuju ke sana. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang mungkin mau nekat beli, ingat di sini support kuatnya, maka cut loss lah di situ. Jadi beli di area kalau bisa lebih dekat dengan 143. Kalau turun di bawah itu teman-teman boleh cut loss di 140, 141, itu teman-teman sudah boleh cut loss karena memang berisiko tinggi. Tapi kalau teman-teman yang mungkin sudah punya sahamnya, mau trailing stop, bisa pakai angka 143 itu untuk membatasi kerugian dan mengamankan profit. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-110. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Telegram maupun di YouTube. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.